Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar parasitologi pemeriksaan feses. Jadi, pemeriksaan feses ini membantu mendiagnosis kondisi tertentu yang mempengaruhi saluran pencernaan, mencakup infeksi seperti adanya parasit, virus atau bakteri, penyerapan nutrisi yang buruk atau kanker. Nah, bisa juga untuk melihat adanya darah, lemak, cairan empedu, gula, sel darah putih atau serat daging, sampai mengukur keasaman sampel dalam tinja pasien. Nah, peranalitiknya yaitu cara penampungannya harus menggunakan tempat yang steril, menggunakan sendok yang khusus sehingga tidak terkontaminasi. Kemudian menggunakan plastik pembungkus juga, dan berhati-hati juga agar feses tidak bercampur sama urin. Untuk cara penampungannya ya, kemudian sampel juga harus dilakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam. Kemudian pemeriksaan feses tidak boleh dilakukan ketika sedang menstruasi, takutnya nanti darah mensnya berada di sampel tinjanya sehingga mengakibatkan positif palsu adanya eritrosit. Kemudian beritahu juga ketika si pasien mengonsumsi obat-obatan karena nanti berpengaruh juga terhadap warna fesesnya. Oke, sekarang kita langsung aja praktek pemeriksaan feses rutin karena ini merupakan pemeriksaan dasar untuk men-screening si pasien dan ini merupakan tugas kita untuk memeriksa fesesnya. Yang pertama, reagen eosin yang berfungsi sebagai pengecatan fesesnya berfungsi untuk melihat cacing parasit atau telur-telurnya. Kemudian objek glass untuk preparat, kemudian cover glass untuk menutup preparat, dan jangan lupa sampel fesesnya dengan tutup berulir dan di dalamnya kalau bisa ada botol yang sekaligus sama sendoknya. Dan jangan lupa ditambah pembungkus plastik ya, agar ketika nanti ada kejadian misalkan pecah atau gimana kan bisa ketemu situ ya, soalnya ini kan juga merupakan bahan infeksius. Kemudian kita buka ulirnya, tutup ulir, kita ambil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena mewakili juga ya. Nah, di sini kita cek makroskopisnya, meliputi warna, konsistensi, apakah ada lendir juga atau ada darah. Nah, kita ratakan di preparat, kemudian taruh lagi di plastik. Nanti kalau udah selesai, sampel bisa dibuang ke limbah infeksius. Kemudian kita teteskan eosin, 1 tetes aja cukup. Nah, kita ambil eosinnya. Oh ya, jangan lupa eosinnya itu 2% ya teman-teman. Kita teteskan 1 tetes aja, hati-hati jangan sampai kena fesesnya. Nah, setelah itu kita tutup kembali, soalnya ini juga menguap ya teman-teman. Tutup rapat. Nah, terus kita tutup pakai cover glass. Nah, ketika tutup juga jangan lupa ditekan-tekan ya, biar preparatnya juga nanti melebar. Nah, ditekan. Kemudian siap untuk kita baca di mikroskop. Nah, tadi pemeriksaan feses kan ada 2 bagian, makroskopis untuk melihat tadi warna, lendir, konsistensi, dan darah. Dan ini merupakan tahap mikroskopis di mana kita melihat sel-sel atau lainnya di dalam mikroskop. Nah, di sini nanti kita melihat apakah adanya amuba, telur cacing, leukosit, eritrosit, serat tumbuhan. Nah, untuk pemeriksaan feses ini kita memakai 2 perbesaran tadi ya. Nah, perbesaran 10 itu sebelumnya, kemudian setelah itu kita bisa gunakan perbesaran 40 ya, dengan cara memutar bagian lagi dengan perbesaran 40. Ini kita melihat leukosit, eritrosit, dan sel-sel lainnya. Pemeriksaan feses juga ada pewarnaan untuk melihat lemak dengan sudan atau amilum untuk melihat karbohidrat dan masih banyak lagi ya. Dan ini nanti ada
Kriteria penilaian pemeriksaan feses itu ada 2, makroskopis warna, konsistensi bau lendir darah, nanah, dan mikroskopisnya ada amoeba atau cacing, dan bisa dibaca sendiri ya, ada banyak ya. Dan lain-lain ketika nggak ada di situ, nanti kalian tulis aja di bagian situ. Di situ ada apa? Misalkan ada kristal, kristalnya apa? Dikasih keterangan, kristal oksalat, atau mungkin kalian menemukan benda-benda yang emang nggak kedetek sama kalian, nanti bisa dilihat di situ, ditulis di situ ya. Oke, kemudian nah ini skala tinja Bristol, jadi kita bisa melihat tipe-tipe feses yang kita dapat untuk pemeriksaan lab. Itu bentuknya ada sampai 7 tipe ya. Nanti bisa dicek lagi sama teman-teman, dibaca sendiri ya. Dan ini penampakan sel leukosit dan eritrosit di dalam mikroskop pemeriksaan tinja. Leukosit itu mempunyai inti, sedangkan eritrosit itu dia bulat dan tidak mempunyai inti. Jadi seperti lingkaran kosong ya teman-teman. Dan ini lebih jelasnya eritrosit ya. Jadi semua penampakan sini eritrosit semua. Biasanya eritrosit itu ketika dia banyak, dia menandakan adanya pendarahan, dan juga bisa dilihat ketika makroskopisnya. Pemeriksaan makroskopisnya mengandung darah, dan darah itu berasal dari mana kita cek juga dari cara penampungannya, apakah emang dia sedang lagi mens. Kan nggak boleh ya ketika pemeriksaan feses ketika lagi mens pun harus bener-bener hati-hati cara penampungannya, karena dikhawatirkan darah mensnya itu jatuh atau melekat pada fesesnya, jadi nanti menandakan positif palsu. Nah, ini penampakan leukosit juga ya, yang lebih jelas. Intinya leukosit itu bulat, di dalamnya ada intinya dan lebih besar daripada eritrosit. Dan 2 sel ini, leukosit maupun eritrosit ini, kita melihat di mikroskop dengan lensa objektif lapang pandang 40 kali ya, kita pakainya itu. Kemudian ini serat tumbuhan, jadi ketika apa yang kita makan ternyata masih menyisakan di dalam feses. Nah, penampakannya seperti ini ya, berserat kayak gitu. Nah, ini juga ada sisa serat tumbuhan, itu lebih memanjang ya. Terus kemudian ada lemak itu lebih kelihatan warnanya coklat. Nah, lebih jelas lagi kalau kita memakai pewarnaan Sudan ya, Sudan 3 kalau nggak salah, itu nanti lebih jelas lagi. Ketika ada lemak mungkin dalam jumlah yang banyak, kan mengindikasikan adanya suatu kelainan atau penyakit apa ya yang nantinya. Dan ini juga masih penampakan bentuk sel lemak ya di dalam tinja. Ini lebih jelas lagi, warnanya coklat keorenan. Wah, nah ini ada telur ya teman-teman di dalam pemeriksaan feses. Ini ada telur Ascaris ya. Ini yang sudah berembrio dan yang sudah dibuahi. Dan lebih mengejutkannya lagi ketika kalian sedang melakukan pemeriksaan feses, tiba-tiba ada suatu pemandangan yang emang begitu indah kali ya. Karena biasanya langka kejadian seperti ini. Jadi di dalam mikroskop pun kalian bisa melihat cacingnya langsung ya, bergerak-gerak seperti ya cacing biasa, dan ternyata itu merupakan cacing yang aktif ya, yang udah dewasa dan berkembang biak yang di dalam usus, dan nanti menyebabkan suatu penyakit yang lebih ganas lagi. Dan kalian juga harus tahu cara nih membedakan ini tuh cacing apa sih kan. Jadi kalian harus belajar parasitologi benar-benar sampai kalian ngelotok. Macam bentuk telur cacing ya di dalam sedimen feses. Dan pribadi saya seringnya itu menemukan telur Ascaris lumbricoides, kemudian Trichiurak, dan telur Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Nah, di sini ada berbagai keterangannya, ciri-cirinya juga ada. Dan telur Ascaris itu mempunyai tipe 3 ya. Jadi ketika tipenya itu ada pembelahan sel, atau yang sudah dibuahi, atau yang bukan. Dan ini lebih jelasnya telur-telurnya, kalau Ascaris lumbricoides itu lebih agak membulat ya, sedangkan Ankylostoma juga dia hampir sama kayak Ascaris, tapi dia bentuknya lonjong. Dan ini merupakan sama-sama cacing tambang. Dan untuk telur Trichuris itu bentuknya lonjong dan mempunyai 2 tonjolan di ujung seperti tempayan.
Dan ini semua bentuk-bentuk telur cacing yang ada di feses. Nah, ini bentuknya sih cantik-cantik tapi bikin penyakit. Jadi mengerikan. Nah, ini ada Entamoeba histolytica sama Entamoeba coli ya yang di bawah. Ini sama-sama Entamoeba yang bikin diare. Kalau histolytica itu biasanya diarenya diare berdarah. Dan ini merupakan pewarnaan amilum ya. Jadi yang berfungsi untuk melihat karbohidrat di dalam feses kita. Dan ini merupakan serat-serat otot ya, serat daging. Jadi apa yang kita makan juga ternyata masih terserap di usus besar sehingga ikut keluar bersama feses. Ini juga merupakan serat otot daging ya, sama kayak tadi, cuma ini penampakannya lebih berbeda, tapi pada intinya sama, dia bergaris-garis seperti otot ya, memanjang seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari Salistiawati ATLM. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar parasitologi pemeriksaan feses. Jadi, pemeriksaan feses ini membantu mendiagnosis kondisi tertentu yang mempengaruhi saluran pencernaan, mencakup infeksi seperti adanya parasit, virus atau bakteri, penyerapan nutrisi yang buruk atau kanker. Nah, bisa juga untuk melihat adanya darah, lemak, cairan empedu, gula, sel darah putih atau serat daging, sampai mengukur keasaman sampel dalam tinja pasien. Nah, peranalitiknya yaitu cara penampungannya harus menggunakan tempat yang steril, menggunakan sendok yang khusus sehingga tidak terkontaminasi. Kemudian menggunakan plastik pembungkus juga, dan berhati-hati juga agar feses tidak bercampur sama urin. Untuk cara penampungannya ya, kemudian sampel juga harus dilakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam. Kemudian pemeriksaan feses tidak boleh dilakukan ketika sedang menstruasi. Takutnya nanti darah mensnya berada di sampel tinjanya sehingga mengakibatkan positif palsu adanya eritrosit. Kemudian beritahu juga ketika si pasien mengonsumsi obat-obatan karena nanti berpengaruh juga terhadap warna fesesnya. Oke, sekarang kita langsung aja praktek pemeriksaan feses rutin karena ini merupakan pemeriksaan dasar untuk men-screening si pasien, dan ini merupakan tugas kita untuk memeriksa fesesnya. Yang pertama, reagen eosin yang berfungsi sebagai pengecatan fesesnya, berfungsi untuk melihat cacing parasit atau telur-telurnya. Kemudian objek glass untuk preparat, kemudian cover glass untuk menutup preparat, dan jangan lupa sampel fesesnya dengan tutup berulir, dan di dalamnya kalau bisa ada botol yang sekaligus sama sendoknya. Dan jangan lupa ditambah pembungkus plastik ya, agar ketika nanti ada kejadian misalkan pecah atau gimana kan bisa ketemu situ ya, soalnya ini kan juga merupakan bahan infeksius. Kemudian kita buka ulirnya, tutup ulir, kita ambil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena mewakili juga ya. Nah, di sini kita cek makroskopisnya, meliputi warna, konsistensi, apakah ada lendir juga atau ada darah. Nah, kita ratakan di preparat, kemudian taruh lagi di plastik. Nanti kalau udah selesai, sampel bisa dibuang ke limbah infeksius. Kemudian kita teteskan eosin, 1 tetes aja cukup. Nah, kita ambil eosinnya. Oh ya, jangan lupa eosinnya itu 2% ya teman-teman. Kita teteskan 1 tetes aja, hati-hati jangan sampai kena fesesnya. Nah, setelah itu kita tutup kembali, soalnya ini juga menguap ya teman-teman. Tutup rapat.
Nah, terus kita tutup pakai cover glass. Nah, ketika tutup juga jangan lupa ditekan-tekan ya, biar preparatnya juga nanti melebar. Nah, ditekan. Kemudian siap untuk kita baca di mikroskop. Nah, tadi pemeriksaan feses kan ada 2 bagian, makroskopis untuk melihat tadi warna, lendir, konsistensi, dan darah. Dan ini merupakan tahap mikroskopis, di mana kita melihat sel-sel atau lainnya di dalam mikroskop. Nah, di sini nanti kita melihat apakah adanya amoeba, telur cacing, leukosit, eritrosit, serat tumbuhan. Nah, untuk pemeriksaan feses ini kita memakai 2 perbesaran tadi ya. Nah, perbesaran 10 itu sebelumnya, kemudian setelah itu kita bisa gunakan perbesaran 40 ya, dengan cara memutar bagian lagi dengan perbesaran 40. Ini kita melihat leukosit, eritrosit, dan sel-sel lainnya. Pemeriksaan feses juga ada pewarnaan untuk melihat lemak dengan sudan atau amilum untuk melihat karbohidrat, dan masih banyak lagi ya. Dan ini nanti ada kriteria penilaian pemeriksaan feses, itu ada 2 makroskopis, warna, konsistensi, bau, lendir, darah, nanah, dan mikroskopisnya ada amoeba atau cacing, dan bisa dibaca sendiri ya, ada banyak ya. Dan lain-lain ketika nggak ada di situ, nanti kalian tulis aja di bagian situ. Di situ ada apa? Misalkan ada kristalnya apa, dikasih keterangan kristal oksalat, atau mungkin kalian menemukan benda-benda yang emang nggak kedetek sama kalian, nanti bisa dilihat di situ, ditulis di situ ya. Oke, kemudian nah ini skala tinja Bristol, jadi kita bisa melihat tipe-tipe feses yang kita dapat untuk pemeriksaan lab. Itu bentuknya ada sampai 7 tipe ya. Nanti bisa dicek lagi sama teman-teman, dibaca sendiri ya. Dan ini penampakan sel leukosit dan eritrosit di dalam mikroskop pemeriksaan tinja. Leukosit itu mempunyai inti, sedangkan eritrosit itu dia bulat dan tidak mempunyai inti. Jadi seperti lingkaran kosong ya teman-teman. Dan ini lebih jelasnya eritrosit ya. Jadi semua penampakan sini eritrosit semua. Biasanya eritrosit itu ketika dia banyak, dia menandakan adanya pendarahan, dan juga bisa dilihat ketika makroskopisnya. Pemeriksaan makroskopisnya mengandung darah, dan darah itu berasal dari mana, kita cek juga dari cara penampungannya, apakah emang dia sedang lagi mens. Kan nggak boleh ya ketika pemeriksaan feses ketika lagi mens pun harus bener-bener hati-hati cara penampungannya, karena dikhawatirkan darah mensnya itu jatuh atau melekat pada fesesnya, jadi nanti menandakan positif palsu. Nah, ini penampakan leukosit juga ya, yang lebih jelas. Intinya leukosit itu bulat, di dalamnya ada intinya, dan lebih besar daripada eritrosit. Dan 2 sel ini, leukosit maupun eritrosit ini, kita melihat di mikroskop dengan lensa objektif lapang pandang 40 kali ya, kita pakainya itu. Kemudian ini serat tumbuhan, jadi ketika apa yang kita makan ternyata masih menyisakan di dalam feses. Nah, penampakannya seperti ini ya, berserat kayak gitu. Nah, ini juga ada sisa serat tumbuhan, itu lebih memanjang ya. Terus kemudian ada lemak itu lebih kelihatan warnanya coklat. Nah, lebih jelas lagi kalau kita memakai pewarnaan sudan ya, sudan 3 kalau nggak salah, itu nanti lebih jelas lagi. Ketika ada lemak mungkin dalam jumlah yang banyak, kan mengindikasikan adanya suatu kelainan atau penyakit apa ya yang nantinya. Dan ini juga masih penampakan bentuk sel lemak ya di dalam tinja. Ini lebih jelas lagi, warnanya coklat keorenan. Wah, nah ini ada telur ya teman-teman di dalam pemeriksaan feses. Ini ada telur askaris ya. Ini yang sudah berembrio dan yang sudah dibuahi. Dan lebih mengejutkannya lagi ketika kalian sedang melakukan pemeriksaan feses, tiba-tiba ada suatu pemandangan yang emang begitu indah kali ya. Karena biasanya langka kejadian seperti ini. Jadi di dalam mikroskop pun kalian bisa melihat cacingnya langsung ya, bergerak-gerak seperti ya cacing biasa, dan
Ternyata itu merupakan cacing yang aktif ya, yang udah dewasa dan berkembang biak yang di dalam usus dan nanti menyebabkan suatu penyakit yang lebih ganas lagi. Dan kalian juga harus tahu cara nih membedakan ini tuh cacing apa sih kan. Jadi kalian harus belajar parasitologi benar-benar sampai kalian ngelotok. Berbagai macam bentuk telur cacing ya di dalam sedimen feses. Dan pribadi saya seringnya itu menemukan telur Ascaris lumbricoides, kemudian Trichiurak, dan telur Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Nah, di sini ada berbagai keterangannya, ciri-cirinya juga ada. Dan telur Ascaris itu mempunyai tipe 3 ya. Jadi ketika tipenya itu ada pembelahan sel atau yang sudah dibuahi atau yang bukan. Dan ini lebih jelasnya telur-telurnya kalau Ascaris lumbricoides itu lebih agak membulat ya. Sedangkan Ankylostoma juga dia hampir sama kayak Ascaris tapi dia bentuknya lonjong. Dan ini merupakan sama-sama cacing tambang. Dan untuk telur trichuris itu bentuknya lonjong dan mempunyai 2 tonjolan di ujung seperti tempayan. Dan ini semua bentuk-bentuk telur cacing yang ada di feses. Nah, ini bentuknya sih cantik tapi bikin penyakit. Jadi mengerikan. Nah, ini ada Entamoeba histolytica sama Entamoeba coli ya yang di bawah. Ini sama-sama Entamoeba yang bikin diare. Kalau histolytica itu biasanya diarenya diare berdarah. Dan ini merupakan pewarnaan amilum ya. Jadi yang berfungsi untuk melihat karbohidrat di dalam feses kita. Dan ini merupakan serat-serat otot ya, serat daging. Jadi apa yang kita makan juga ternyata masih terserap di usus besar sehingga ikut keluar bersama feses. Ini juga merupakan serat otot daging ya, sama kayak tadi, cuma ini penampakannya lebih berbeda, tapi pada intinya sama, dia bergaris-garis seperti otot ya, memanjang seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari Salistiawati ATLM. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.